Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya, Kang Rohman Acapi. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilancarkan segala urusannya dan selalu disehatkan jiwa raganya ya. Oke, sebelum kita mulai ya, jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya, dan jangan lupa juga di komen gitu ya. Jadi supaya channel saya lebih maju dan berkembang lagi, supaya saya semangat membuat video-video lain, video-video lagi gitu ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang kenapa gitu ya manusia bisa merasakan adanya benda pusaka ataupun adanya hal-hal gaib dengan telapak tangan gitu. Saya juga suka melihat gitu ya, banyak orang-orang yang seperti itu yang bisa merasakan dengan telapak tangan gitu ya, benda pusaka ataupun hal-hal gaib gitu. Nah, pertanyaan saya pasti ada pertanyaan dari teman-teman juga ya, kok bisa seperti itu, kenapa gitu ya. Kemudian saya bisa menjelaskannya gitu ya dengan detail. Jadi jika ada salah-salah kata pada pengucapan saya gitu ya, ataupun penggambarannya atau prakteknya, saya mohon dimaklumin dan dimaafkan gitu ya oleh teman-teman sekalian. Oke, menurut saya pribadi, jadi semua manusia gitu dalam tubuhnya itu mempunyai sensor energi gitu ya, mempunyai sensor energi gitu. Jadi wajar saja ketika kita bisa merasakan hal-hal gaib ataupun adanya benda pusaka atau benda bertuah gitu ya dengan telapak tangan, karena pada tubuh kita, pada unsur tubuh kita itu mempunyai energi juga gitu ya. Jadi yang bisa merasakan energi, adanya energi itu energi juga gitu. Nah, berarti tubuh kita juga mempunyai energi gitu ya, mempunyai energi juga. Apa contohnya gitu ya, kenapa tubuh kita mempunyai energi itu, apa contohnya gitu. Jadi penggambarannya, penjabarannya seperti ini ya menurut saya, menurut pribadi saya. Coba teman-teman rasakan saja pada siang hari ya, dengan triknya panas matahari, teman-teman berjalan saja, pasti teman-teman akan merasakan panas gitu ya, akan merasakan panas gitu, pasti teman-teman akan merasakan panas gitu. Nah, kenapa kita bisa merasakan panas itu? Karena pada tubuh manusia, balik lagi ya, ada sensor energi gitu, ada energinya gitu. Jadi ketika kita merasakan hal-hal gaib ataupun hal-hal yang berbentuk pusaka itu bisa gitu ya, karena tubuh manusia itu ada sensor energinya gitu. Ada, ketika kita seperti ini pasti akan merasakan gitu. Tapi ada syaratnya ya, kita bisa seperti itu syaratnya kita harus tenang dulu ya, tenang dan relax gitu. Jadi gimana caranya kita bisa merasakan hal seperti itu ataupun bisa merasakan ketenangan? Jadi saya akan menjelaskan. Jadi seperti ini ya, teman-teman buang dulu hal-hal duniawi gitu ya dalam pikiran ataupun dalam hati gitu ya, ataupun ada apa gitu dalam hati dan dalam pikiran itu buang-buang semua dulu, buang, kosongkan. Nah, dalam situasi seperti itu teman-teman coba merasakan ketenangan itu dengan tarik nafas ya, tarik nafas biasa saja, dan rasakan gitu ya, rasakan keluar masuknya udara dalam mulut kita atau hidung kita gitu ya.
terus nah ketika sudah seperti itu, sudah merasakan ketenangannya gitu ya. Nah, coba teman-teman rasakan energi-energi dalam sekeliling teman-teman gitu ya. Gitu. Contohnya lampu gitu ya. Lampu juga mempunyai unsur energi gitu ya. Gitu. Energi listrik yang dipancarkan oleh lampu gitu. Dalam cahayanya gitu ya, dalam pancaran cahayanya kita bisa merasakan energinya gitu. Coba teman-teman rasakan saja pancaran cahaya ini ada energinya gitu ya. Coba rasakan seperti ini ya. Nah, ketika kita sudah mencapai ketenangan, kita akan bisa merasakan energi yang dipancarkan oleh lampu ini gitu ya, yang bisa kita rasakan di sini energi dengan telapak tangan kita gitu ya. Rasakan saja. Nah, ketika kita merasakan ada unsur listrik ataupun dorongan gitu ya, dorongan benda-benda padat gitu kayak gitu ya, padahal kan ini cuma cahaya gitu ya, tapi ketika kita merasakan energinya akan ada respect gitu ya dalam di telapak tangan kita. Oke, saya akan menjabarkan dengan keris ya. Saya kebetulan punya koleksi ya benda-benda seperti ini di rumah gitu. Jadi saya akan beri penjelasannya gitu dengan gamblang gitu. Mudah-mudahan saya bisa gitu. Kenapa manusia bisa merasakan adanya benda pusaka gitu ya di dalam pohon ataupun di dalam tanah ya, kebanyakan ada di dalam tanah juga. Jadi menurut saya pribadi gitu ya, pengetahuan saya pribadi, ini adalah besi ya, pusaka itu adalah besi gitu, unsurnya unsur besi gitu ya. Nah, besi ini sendiri mempunyai unsur energi gitu ya, ada energinya gitu besi ini, pancaran energi alamiah gitu ya, ada energinya besi juga. Nah, ketika kita ingin merasakan energi yang ada di dalam besi ini ataupun di besi ini, kita harus merasakannya seperti ini. Kalau untuk pemula ya, ini seperti ini. Coba rasakan dengan ketenangannya juga tadi ya, dengan ketenangan coba rasakan seperti ini. Nah, seperti ini aja ya, yang dekat aja gitu untuk pemula. Ketika sudah tenang gitu ya, kita dekatkan seperti ini gitu, ada energi yang dikeluarkan oleh besi ini gitu, ada energi yang dikeluarkan oleh besi ini kepada tangan kita gitu ya. Jadi terasa oleh tangan kita itu ada energinya gitu dari besi ini sendiri gitu, merasakan aja. Nah, seperti ini ya, ada efeknya kepada tangan kita gitu, itu panas ataupun energi listrik yang nyut seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi menurut saya pribadi, jadi seperti itu ya penjelasannya. Pada tubuh manusia itu mempunyai sensor gitu ya, sensor energi gitu. Karena pada tubuh manusia tersendiri itu itu ada energinya gitu ya, ada energinya gitu. Ketika kita semakin berlatih, semakin mengolah energi dalam tubuh kita gitu ya, dengan cara apapun gitu ya, insya Allah kita akan bisa merasakan energi-energi yang ada di keliling kita gitu ya, dengan telapak tangan ini. Jadi coba teman-teman rasakan saja ya. Contohnya kenapa ada energi dalam tubuh, coba teman-teman gosok seperti ini ya tangan teman-teman sekalian, gosok dengan keadaan rileks ya, rileks dan tenang. Coba rasakan, terus gosok terus. Nah, terus seperti ini.
Nah, seperti ini. Coba rasakan ada getaran apa gitu ya, ada rasa seperti apa ketika ketika kita seperti ini. Nah, jadi di dalam di depan telapak tangan kita ini ada semacam apa ya, ganjelan gitu ya. Jadi ketika kita di seperti ini itu nggak apa ya, nggak bisa seperti ini gitu, nggak bisa rapat gitu ya, karena positif dan negatif gitu, ada unsur magnetik gitu dalam tubuh kita itu. Jadi ketika kita merasakan energi-energi yang di luar itu pasti bisa gitu ya, pasti bisa gitu. Nah, seperti ini ya, merasakan adanya dorongan energi gitu dari sebuah pusaka gitu, ataupun dari hal-hal gaib gitu ya gitu. Jadi yang terutamanya kita harus mempunyai guru ya. Yang satu itu harus punya guru, supaya apa, supaya ada pembimbing, penjaga gitu ya, penjaga ketika kita salah kaprah akan diluruskan oleh guru gitu ya gitu. Jadi ketika kita kalau belajar dengan sendiri gitu ya, takutnya kita salah kaprah gitu ya, takutnya salah kaprah. Jadi yang terutama itu, yang penting itu ada gurunya gitu. Yang terutama yang penting itu ada gurunya. Jadi kalau ada guru itu kita lebih enak mempelajarinya gitu ya, dengan hal-hal yang seperti apa gitu yang diajarkan oleh guru-guru kita itu lebih baik gitu daripada kita belajar sendiri gitu ya. Apalagi kita meminum kopi ya, ketika kita meminum kopi itu akan merasakan kenikmatannya dan relaksasinya gitu ya. Nah, jangan lupa minum kopi juga ya, supaya enggak serius gitu ya. Oke. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Intinya di dalam tubuh manusia itu mempunyai unsur energi gitu ya, ada sensor energi gitu ya, di setiap manusia itu ada gitu ya. Jadi intinya kita ingin seperti itu, ingin bisa seperti itu harus ada latihannya ya, ada pembimbingnya ya. Jangan belajar sendiri, takutnya salah kaprah gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya penjelasannya. Kalau ada salah-salah kata pada pengucapan saya ataupun kurang jelas, mohon dimaklumi aja dan dimaafkan oleh teman-teman sekalian ya, karena saya juga masih belajar gitu ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.